Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Jumpa lagi pada mata kuliah Riset Metodologi atau Metodologi Penelitian. Adapun topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Research Ethics and Research Integrity. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer Ditjen Diktiristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang dia ampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chain Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Course Description. Research Methodology is a subject for students in the Information Systems Study Program, Faculty of Computer Science, Universitas Bina Dharma. The course has spec of 2 credits. Material are delivered both face-to-face and virtual using cloud Zoom meeting as well as through blended learning activity by using Moodle learning platform. This course aims to provide students with the necessary skill and knowledge to conduct research effectively. It covers the basics of research design, data collection, data analysis, and reporting. Students will learn how to formulate research questions, develop research proposals, collect and analyze data using appropriate method, and report research findings. Course objective. Upon completion of this course, students will be able to 1. Define and explain the basic concepts and principles of research methodology. Identify and select appropriate research design for the different research questions and purposes. Develop and write research proposals that include clear research question, objective, and methodology. Apply appropriate method for data collection and analysis. Critically evaluate research findings and draw valid conclusion based on them. Communicate research findings effectively in written and oral formats. Sebelum masuk pada materi kali ini, kita akan review sejumlah materi yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti ada research definition, kemudian research characteristic, research methods, research methodology, sampai ke research methodology key components. Maka, secara komprehensif dapat kita definisikan bahwa penelitian itu merupakan suatu pencarian terstruktur dan sistematis guna mencari kebenaran, batas-batas pengetahuan berdasarkan suatu fenomena untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya kita perlu mengetahui research karakteristik ya, atau karakteristik penelitian. Ini ada 8 dari Liddy dan Omrod ya. Yang pertama katanya adalah research originate with a question or problem. Jadi ada pertanyaan ya atau problemnya. Kemudian research itu harus memiliki clear articulation of a goal. Jadi punya tujuan. Kemudian research require a specific plan for proceeding. Jadi ada yang di garis bawah adalah specific plan-nya. Kemudian adalah research usually divides the present problem into more manageable problem. Jadi ada pembagian dari problem-problem tersebut. Ini nanti akan menjadi bahasannya. Selanjutnya adalah research is guided by the specific research problem, question or hypothesis. Kemudian research accept certain critical assumption. Jadi kritik. Kemudian juga research require collection and interpretation of data in attempt to resolve the problem that initiate the research. Nah, jadi di sini yang di garis bawahi adalah collection dan interpretation dari datanya. Last but not least, research is by its nature cyclical and more exactly helical. Jadi dia berulang siklus ya, ada periodicalnya. Research methods refer to systematic approach, technique, and procedures used by research to collect, analyze, and interpret data for
the purpose of generating new knowledge, understanding, and insight about a particular topic or phenomenon. Jadi metode itu merujuk pada suatu pendekatan teknik prosedur yang sistematik digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi data dengan tujuan menghasilkan pengetahuan yang baru, memahami, serta insight terkait dengan topik atau fenomena tertentu. Macam-macamnya ada banyak. Sekarang baru kita masuk ke research methodology ya. Research methodology is the systematic process of collecting, analyzing, and interpreting data in order to answer a question or solve problem. Jadi ini yang secara menyeluruh ya dan sistematis. It is a critical component of any research project and help to ensure that the research findings are valid, reliable, and trustworthy. Research metodologi komponen ya atau komponen kunci dari suatu metodologi penelitian ada 6. Yang pertama itu adalah research design, yang kedua research plan, yang ketiga data collection, yang keempat data analysis, yang kelima ethics, dan yang keenam adalah research writing. Adapun tujuan pertemuan kali ini itu adalah mengetahui dan menjelaskan yang pertama common ethical issue, kemudian authorship ethical issue, kemudian research insecurity sampai ke research misconduct. Adapun agenda pada pertemuan kali ini akan kita bagi menjadi 5 subsection. Yang pertama itu adalah masuk ke introduction atau pendahuluan. Yang kedua adalah common ethical issue atau masalah-masalah etik yang umum, dilanjutkan dengan authorship ethical issue atau masalah etika terkait kepemilikan. Kemudian dilanjutkan dengan research integrity atau integritas penelitian. Yang terakhir adalah research misconduct. Oke, kita mulai dengan introduction ya. Jadi ethics are norms that distinguish between acceptable and unacceptable behavior in society. Jadi etika itu adalah norma-norma yang membedakan mana perilaku yang bisa diterima dan tidak diterima dalam suatu masyarakat. Sedangkan research ethics deal with the application of basic ethical principles to scientific research. Sedangkan etika penelitian itu terkait dengan pengaplikasian dari prinsip-prinsip dasar etika ke penelitian ilmiah. Selanjutnya, ethical research conduct imply the application of fundamental ethical principles and legislation to scientific research in all possible domains of research. Ini dari All European Academies ya, tahun 2017. For example, biomedical research, nature science, social science, and humanities. Jadi katanya, pelaksanaan etika penelitian itu berdampak pada penerapan dari fundamental ethical principle and legislation. Nah, ya, bagaimana prinsip dan legislasi etika-etika fundamental terhadap penelitian secara ilmiah dari seluruh bidang penelitian. Ini versi All European Academy ya. Contohnya misalnya untuk penelitian biomedical, kemudian nature science, ilmu alam, social science, ilmu sosial dan humanity dan kemanusiaan. Common ethical issue ya. Jadi ini ada sejumlah etik umum dari Thomas ya. Misalnya the design and implementation of research involving humans, being and animals. Jadi perancangan dan implementasi penelitian yang melibatkan manusia dan juga hewan. Kemudian scientific misconduct such as fraud and plagiarism. Ini terkait dengan plagiarism katanya untuk pelaksanaan penelitian yang misconduct. Kemudian improper practice, restless blowing, and research management. Selanjutnya juga ada common ethical issue, ini yang dikeluarkan dari All European Academies tahun 2017. Ini melibatkan yang pertama kata mereka adalah the involvement of children, patients, vulnerable populations. Jadi itu adalah melibatkan anak-anak, pasien atau populasi yang rentan. Kemudian the use of human embryonic stem cells. Jadi penggunaan sel embrio manusia. Kemudian ada lagi privacy and data protection issue, masalah perlindungan privasi dan data, dan juga research on animal and non-human primates, riset pada hewan dan pada primata. Ini juga menjadi perhatian ya. Kemudian ada ethical issue related to autopsies ya.
Academic authorship involve communicating scholarly work, establishing priority for their discoveries, and building peer reputations, and come with intrinsic burden of accepting other responsibility for the contents of the work. Jadi, academic authorship itu melibatkan komunikasi ilmiah ya, sehingga dapat membentuk prioritas teman mereka serta membangun reputasinya ya. Bisa juga digunakan ini sebagai basis of evaluation for employment, promotion, and other honors. Jadi digunakan sebagai dasar evaluasi untuk employment ya, kemudian juga promosi dan mungkin penghargaan-penghargaan lainnya. Credit for research contribution is attributed in three major ways in research publication. Jadi kita akan memberikan kredit untuk kontribusi penelitian itu dalam tiga cara utama. Yang pertama itu melalui authorships of the intended publication. Jadi penulisnya ya. Yang kedua adalah citation or previously published or probably present work. Jadi kita cantumkan sebagai citasi. Nah, ini atas karya yang sudah ia lakukan ya dalam bentuk references. Yang ketiga bisa through a written acknowledgement of some inputs to the present research. Jadi melalui acknowledgement. Nah, ini biasanya ada orang yang memberikan kontribusi, dia tidak menulis tapi dia memberikan input terhadap riset kita, jadi boleh kita cantumkan di acknowledgements. Nah, berikut ada sejumlah ethic concepts ya yang dari Thomas tahun 2021. Nah, jadi itu bisa yang terkait dengan voluntary participation, informed consent, risk or harm, confidentiality, anonymity, placebo and placebo effect, right to surface, kemudian juga masuk ke possible harmful effect of results, environmental impact, care of live animals, intellectual honesty, physical honesty, sampai ke non-discrimination. Selanjutnya masuk ke research integrity. Ini encompasses dealing fairly with others, honestly about the methods and results, replicating the result with wherever possible so as to avoid errors, protecting the welfare of research subjects, ensuring laboratory safety, and so forth. In order to prevent mistakes, peer reviews should take place before the result output is published. Type of research misconduct sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah namanya fabrication atau illegitimate declaration of data. Yang kedua adalah falsification atau inappropriate alteration of data. Yang ketiga adalah plagiarism, yaitu taking others' work sans attributions. Type of research misconduct yang pertama yaitu adalah fabrication. Is the act of conjuring data or experiments with the belief of knowledge about what the conclusion of the analysis or experiment would be, but cannot wait for the result possibly due to timeline pressures from supervisors or customers. Jadi dia ini menyulap data atau hasil dari eksperimen ya, sehingga hasilnya belum keluar tapi sudah diklaim hasilnya seperti apa. Biasanya dilakukan karena tekanan waktu yang mepet, bisa dari supervisor atau dari customernya. Tipe research misconduct yang kedua adalah falsification, is the misrepresentation or misinterpretation or illegitimate alteration of data or experiments, even if partly, to support the desired hypothesis, even when the actual data received from experiment suggests otherwise. Jadi pemalsuan ini terkait dengan interpretasi yang salah, ya, representasi yang salah dilakukan untuk, walaupun sebagian ya, dilakukan untuk apa, mendukung hipotesa yang diinginkan walaupun hasilnya berbeda. Type of research misconduct yang ketiga yaitu adalah plagiarism, takes place when someone uses or reuses the work including portion of others, include text, data, tables, figures, illustration, or concepts as if it were his or her own without explicit knowledge. Jadi dia menggunakan ide orang lain seolah-olah itu adalah punyanya dia, ya, baik berupa teks, data, table, figures, ilustrasi, atau concepts. Jadi harus kita cantumkan kalau karya orang lainnya supaya tidak masuk ke tipe plagiarism. Oke, sekarang kita sampai ke conclusion ya. Jadi good research practice must pay attention to good research ethics and integrity. Research ethics deal with the application of basic ethical principles to scientific research, sedangkan research integrity encompasses dealing fairly with others, honest about methods and results. Jadi perlu sekali diperhatikan suatu riset itu dari sisi etik dan integritas ya. Etik ini terkait dengan aplikasi dari basic ethical principle ke scientific research, sedangkan integrity itu terkait dengan keadilan dengan pihak lain serta jujur bagaimana metode dan hasilnya.
Homework. Prepare your social media ID seperti Facebook, Dropbox, WhatsApp, WordPress, YouTube, dan lain-lain. Kemudian membentuk group discussion. Kalau kelasnya 2-20 itu small, 2-4 member. Kalau 20 sampai 35 orang, maka membentuk 5-6 students. Untuk large class yang lebih dari 36 mahasiswa, itu boleh membentuk 7-8 student per group. Kemudian create account in WordPress, gunakan nama kalian, ciptakan page atau laman dengan judul ITMSM atau MLIT atau IT Service Management. Kemudian create cloud repository menggunakan Dropbox. Selanjutnya baru membentuk tema bagi project masing-masing dengan membrowsing dari jurnal, conference proceeding, buku, master thesis, bisa melalui Google Scholar atau Microsoft Academic. Pada assignment kedua, kelompok yang sudah terbentuk diminta untuk membrowse setidak-tidaknya 3 lagi definisi dari research ethics and research integrity, lengkapi dengan suatu gambar dan cantumkan referensinya. Simpan assignment ini di Word, kemudian diberi nama RM, year, class, kode 02, baru group name-nya. Store in Dropbox and paste the URL from Dropbox into the submitted URL. Berikut referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini, mulai dari Abdillah, Brewster, Curtis, Hermadi, O'Brien, Satsinger, Sally, Stein, Witten, sampai ke Zwas. Berikut referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini, mulai dari Abdillah, Brewster, Curtis, Hermadi, O'Brien, Satsinger, Sally, Stein, Witten, sampai ke Zwas.